Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linang Ilmuno dengan rekan saya yaitu Lutfiansyah dan Naila Hanan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pengendalian terhadap tindakan personal dan budaya. Pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian tindakan mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama, pembatasan perilaku, yang merupakan bentuk pengendalian yang bersifat negatif atau memaksa. Pembatasan dapat dilakukan secara fisik maupun administratif. Pembatasan fisik seperti memasang sandi, membatasi akses, dan lain-lain. Pembatasan ini lebih diperlukan dalam kegiatan sehari-hari seperti pada penjualan eceran. Pembatasan administratif mencakup pembatasan otoritas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Bentuk umum dari penilaian ini berlangsung selama proses perencanaan dan penganggaran yang ditandai oleh berbagai level penilaian terhadap tindakan dan anggaran pada level organisasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mendefinisikan tindakan yang dapat diterima atau tidak. Yang kedua, mengkomunikasikan definisi kepada karyawan. Yang ketiga, observasi terhadap apa yang terjadi. Yang keempat, memberikan imbalan kepada tindakan yang baik. Tindakan yang menuntut pertanggungjawaban karyawan dapat dikomunikasikan baik secara administratif maupun sosial. Oke, selanjutnya ada redundansi. Redundansi meliputi penugasan lebih banyak karyawan untuk melakukan sesuatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan atau menyediakan karyawan cadangan untuk meningkatkan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Redundansi biasanya terjadi di fasilitas komputer. Fungsinya keamanan dan operasi penting lainnya. Redundansi ini jarang dipakai karena biayanya yang mahal. Yang selanjutnya ada pengendalian personel. Pengendalian personel memiliki 3 tujuan. Yang pertama, beberapa pengendalian personel membantu mengklarifikasikan harapan. Pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap karyawan memahami apa yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, ada beberapa pengendalian personel membantu memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka mempunyai kemampuan seperti pengalaman, kepandaian, dan sumber daya, seperti informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, ada beberapa pengendalian personel meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Pengendalian personel dapat diimplementasikan melalui 3 hal. Yang pertama ada pelatihan, kedua seleksi dan penempatan, yang ketiga ada desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendorong pengawasan bersama, sebuah bentuk tekanan kelompok yang kuat pada individu-individu yang menyimpang dari nilai dan norma kelompok. Pengendalian budaya yang kuat dihasilkan oleh proses pengawasan bersama yang juga ada dalam satu organisasi. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara, baik lewat kata maupun contoh. Meliputi yang pertama itu ada kode etik. Kebanyakan perusahaan dengan ukuran di atas minimal berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, kredo perusahaan, atau pernyataan misi, visi, ataupun filosofi manajemen. Yang kedua itu imbalan kelompok, penyediaan imbalan atau insentif yang didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Rencana insentif yang berdasarkan pada pencapaian kolektif tersebut bias berwujud dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Pendekatan umum lain untuk membentuk budaya perusahaan meliputi transfer atau antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial. Yang ketiga, tone at the top.
Secara bersamaan, pengendalian personil atau budaya mampu menangani semua masalah pengendalian meskipun tidak semua tipe pengendalian dalam kategori ini bisa bekerja efektif untuk menangani tipe-tipe masalah. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan. Sebagai contoh, dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman, dengan menyediakan program pelatihan maupun dengan menugaskan orang baru untuk bekerja dalam kelompok yang akan memberikan pengarahan yang baik. Pengendalian hasil akan maksimal apabila 3 kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, organisasi tahu hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan mempengaruhi hasil. Hasil dapat dikendalikan dengan meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, kemampuan mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif. Kriteria kunci dalam menilai pengukuran hasil telah efektif adalah kemampuan dari pengukuran untuk mengubah perilaku ke arah yang tepat. Agar efektif, pengukuran hasil haruslah yang pertama, tepat, hasil yang diukur dapat dikendalikan. Kedua, objektif, bebas dari prasangka. Yang ketiga, tepat waktu, kerja pegawai dinilai dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Keempat, dapat dipahami, pegawai paham apa yang dinilai dari mereka dan pegawai paham apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan penilaian yang baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.